Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri, baik yang ada di mana-mana. Semoga saya dan kita semua selalu tercurahkan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya rezeki yang berkah dan rezeki yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di dalam episode Bacalah Kitabmu yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutipkan sebuah ayatullah. Innal ladzina amanu wa 'amilus Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ganti ayatnya di dalam cuplikan azan subuh, yakni as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya solat itu lebih afdol, lebih baik daripada tidur ketika waktu subuh. Jadi aplikasi pemahaman mayoritas manusia selama ini, karena mayoritas manusia selama ini masih menyembah dohir-dohirnya, masih memberhalakan syariat-syariatnya, maka arti dari apa ayat-ayat Allah yang tertuang tadi maka diaplikasikan sebagai bangunnya badannya dan tidurnya badannya. Jadi di dalam sudut pandang syariat mengartikan sholat subuh lebih bagus daripada tidur tidak sholat subuh. Itu arti secara syariatnya memang benar. Jadi memang benar, syariat itu memang benar. Akan tetapi jangan lupa syariat itu hanyalah kiasan. Kiasan hanyalah sanepan hakikat. Jadi hakikat lebih wujud daripada syariat. Jadi hakikat itu filmnya bioskop yang namanya syariat. Jadi syariat itu hanyalah tontonan, hanyalah bioskop, hanyalah pagelaran, yang mana film dan bioskop atau pagelaran itu didalangi,
diadakan, diwujudkan oleh hakikat. Jadi sebenarnya syariat itu takkan pernah ada tanpa hakikat. Jadi hakikat yang dimaknai as-salatu khairum minan naum, maknanya secara hakikatnya, makna secara hati, makna secara batiniah, makna secara mutasyabihatnya, makna secara rahasia di atas rahasianya, yakni ketika manusia sudah bangun dari tidurnya, bukan bangun tidurnya dohiriyah, akan tetapi bangun tidurnya batiniyahnya, bangun tidurnya jiwanya, kesadaran jiwanya, kesadaran bahwa diri manusia ini hanyalah makhluk yang diciptakan, hanyalah makhluk yang diperjalankan, hanyalah makhluk yang dipergerakkan, hanyalah makhluk yang diaktivitaskan oleh Tuhan pencipta diri manusianya, yakni uripe Allah. Inilah yang dimaknai as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Jadi ketika manusia sudah berbaiat, manusia sudah menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah tertidur terlelap dengan hawa nafsunya yang penuh dengan urusan dunia, maka sadarlah, ketika manusia sudah sadar bahwa ada Tuhan di balik dirinya, bahwa ada penguasa di balik kuasa dirinya, bahwa ada wujud di balik wujud dirinya, bahwa ada kehendak di balik kehendak manusianya, yakni siapa? Hayatullah, yakni siapa? Uripe Allah lah yang berkuasa atas badan ciptaannya ini. Jadi hanyalah manusia yang sudah menyadari seperti inilah yang dimaksud sholat itu. Yang dimaksud sudah bangun dari tidurnya itu, sudah kembali ke alam kegoibannya, yang wujud hanyalah Allah. Manusianya sudah tak wujud lagi, manusianya sudah kembali Adam, asalnya Adam, asalnya tiada, ya kembali tak ada, asalnya goib, ya kembali goib. Inilah manusia yang menyadari Tuhannya. Jadi yang wujud hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud sholat itu. Jadi sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bila hati teraplikasikan seperti itu, itulah yang dimaksud sholat di sisi Allah. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat itu, jejekno uripmu kelawan berzikir kepada Allah. Jejekno uripmu, tegakkan hidupmu bahwa hidup ini Allah. Itulah maksudnya
hakikat sholat di sisi Allah. Meskipun sejak akil balik selama ini sampai setua ini kita melaksanakan sholat dan ibadah serta beramal yang lainnya, tapi di dalam hati kita masih wujud diri manusianya daripada wujud Allahnya, maka itulah yang dikatakan manusia yang masih tidur. Meskipun kelihatannya bangun di sisi syariatnya, di sisi manusianya, meskipun kelihatannya sholat di sisi syariatnya, di sisi manusianya, meskipun kelihatannya ibadah di sisi syariatnya, di sisi manusianya, tapi hakikatnya masih tidur di sisi Allah, terlena mimpi, terilusi di dalam mimpi-mimpinya, terilusi di dalam cipta-cipta dunianya, terilusi di dalam cita-citanya untuk sukses di babagan hubbud dunia. Masih terlena. Kebanyakan mayoritas yang seperti ini, ya termasuk saya, ketika sholat atau ibadah yang tertancap di hati kita selama ini pingin pahala, pingin sukses kehidupan dunianya, pingin terkabul semua cita-citanya, pingin terkabul semua keinginan-keinginannya, pingin terkabul semua tujuan-tujuannya, yang kesemuanya itu terpulang, terrojiun hanyalah kepada yang fana, yakni cita-cita hubbud dunya, jauh dari Tuhannya. Inilah bukti bahwa selama ini masih tertipu imannya, masih tertipu akidahnya, masih tertipu kesadarannya kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Inilah bukti bahwa selama ini meskipun kita seolah-olah bangun, seolah-olah ibadah, seolah-olah sholat, tapi semuanya masih tidur nyenyak di dalam hawa nafsunya, masih terkuasai oleh ego kemanusiaannya, karena yang jadi Tuhan masih manusianya yang mentuhani seluruh syariat-syariatnya. Maka didatangkanlah Kanjeng Nabi Muhammad untuk membawa akhlak yang mulia, untuk meluruskan seluruh syariat-syariat manusia agar tidak dituhani oleh manusianya syariat-syariat itu. Bahwa sesungguhnya syariat itu bukan syariatun nas, akan tetapi syariatullah. Itulah yang diemban, amanah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, agar supaya manusia bisa kembali dengan selamat kepada Tuhannya, agar manusia mati dengan husnul khotimah, tidak mati secara su'ul khotimah. Selama ini kita mati secara su'ul khotimah, tapi kita tidak menyadarinya, kematian yang buruk, kematian yang penuh siksa, karena kita masih tidur.
inilah hakikat kematian yang su'ul khotimah, su'ul adab, su'ul iman, su'ul akhlak kepada Allah. Buktinya apa? Bahwa syariat-syariat yang diemban, yang teramanahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar manusia tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan di hatinya. Buktinya seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh sholat yang kita kerjakan wajib diawali dengan niat. Tanpa niat hancur semua apa yang kita kerjakan. Ada apa di dalam niatan itu? Di dalam niat, di ujung akhir kalimat niat ada bunyi lillahi ta'ala. Semua itu milik Allah, semua itu wujudullah, semua itu hayatullah, semua itu kuasa dan kehendak Allah. Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi membawa syariat supaya manusia ketemu wujudullah daripada ketemu wujudun nasnya, daripada ketemu wujud hawa nafsunya, daripada ketemu wujud setan iblis yang terkutuk di hatinya. Akan tetapi selama ini praktek hati kita kan demikian. Linafsi, milikku hamba, wujudku hamba yang beraktivitas di dunia ini. Kuasaku hamba yang berkuasa atas dunia ini. Kehendakku hamba yang kerentak, yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar di atas dunia ini. Inilah bukti bahwa iman dan akidah kita selama ini tersesat dari apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatullah, perintah Allah untuk kembali kepada Allah, namun kita selama ini tak mau kembali kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini lebih cinta, lebih suka kembali kepada iblis dan syaitan yang berkuasa atas hati kita selama ini. Karena kita lebih suka tidur-tiduran daripada bangun. Karena kita lebih cinta tidur-tiduran daripada sholat. Meskipun di dalam aktivitas selama ini kita seolah-olah ahli ibadah, seolah-olah ahli ilmu, seolah-olah ahli berderma, seolah-olah ahli berbuat baik kepada manusia, sosial kepada manusia. Maka cek hatimu, di dalamnya itu siapa? Dirimukah atau Tuhanmukah? Bila yang ada masih diri manusia kita, itu tandanya kita masih tertidur. Bila kita tertidur, bila kita tidak sholat, apakah kita bisa mendapatkan pahala? Apakah kita bisa berharap-harap tentang pahala dan surga? Apakah kita bisa berharap-harap kenikmatan-kenikmatan dari Allah? Semua hanya ilusi. Semua hanya angen-angen wae. Semua hanya mimpi-mimpinya saja. Harap-harap yang kosong, harap-harap yang fana, harap-harap yang hancur lebur.
Karena yang jadi Tuhan di dalam diri kita selama ini masih diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap-harap pahala? Bagaimana mungkin kita berharap-harap surga? Bagaimana mungkin kita berharap-harap kenikmatan dari Allah sementara selama ini kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Inilah maknanya kita selama ini tertidur nyenyak di dalam ego, hawa nafsu, dan iblis setan yang ada di dalam hati kita. Kita masih tenggelam di dalam anar, kita masih tenggelam di dalam siksa kubur, kita masih tenggelam terbuai dalam mimpi-mimpi yang kosong, yang semu. Kita nanti akan terbangun ketika saat Baiatul Akbar tiba, ketika kita dipaksa bangun, dipaksa melepaskan lentera-lentera apa yang selama ini kita pegang, lentera kebanggaan, lentera kemuliaan, lentera merasa ilmunya sudah tinggi, lentera merasa ibadahnya sudah banyak, sholatnya banyak, rawatibnya banyak, duhanya banyak, tahajudnya banyak, puasanya banyak, umroh hajinya banyak, baca Qur'annya banyak, sholawatnya banyak. Semuanya itu hanya semu di dalam kehancuran, di dalam kefanaan. Jadi harapan-harapan yang semu bila kita masih tertidur, bila kita masih menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri. Inilah perlunya Iqra kitabak. Bacalah kitab-kitabmu. Bacalah apa yang sudah terjadi di dalam hatimu, di dalam bertuhankan kepada Tuhan yang menciptakan dirimu di hatimu. Semoga kita tetap menyimak, semoga kita tetap membaca hati kita, membaca kitab-kitab kita, membaca Al-Quran Qadim yang selama ini kita tinggalkan. Kita terbuai hanya membaca kitab-kitab yang di luar sana. Karena hakikat kitab-kitab yang di luar diri manusia itu, contohnya Al-Quran, Al-Hadis, atau kitab-kitab agama-agama saudara kita yang lain, itu hanyalah kitab-kitab yang tertulis, kitab-kitab dohir, kitab-kitab syariat saja. Jadi ikutilah kitab dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar itu. Yang mana kitab dirimu sendiri, kitab hatimu sendiri, Al-Quran Qadim, yakni kitab uripe Allah yang qadim, yang sudah dahulu menyertai kita, yang sudah dahulu menciptakan, memperjalankan, ngobah-ngobah ke rogo iki sampai sekarang. Coba logikanya, bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, apakah kita bisa menyatakan, bisa mengakui bahwa diri kita adalah manusia? Berarti yang mengatakan diri kita ini sebagai manusia kita, apakah diri kita sendiri? Ketika kita masih tertidur nyenyak, ketika kita yang jadi Tuhan di hati kita masih hawa nafsu kita, ya maka
kita tak ingat semua itu. Kita takkan bisa tahu siapa yang menyatakan bahwa diri kita manusia. Kita mengaku-ngaku. Yang bisa menyatakan bahwa diriku adalah manusia adalah diriku sendiri. Karena manusia sudah mentiadakan Tuhannya di hatinya. Manusia sudah mentiadakan yang bakok. Manusia sudah meninggalkan alam bakoknya, alam kodimnya. Manusia kesemsem, manusia bersujud kepada alam fanahnya, manusia bersujud kepada alam kemanusiaannya sendiri, manusia bersujud kepada hawa nafsu iblis dan setan yang selalu menjadi penasehatnya, yang selalu menjadi mursidnya selama ini di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan-pemaparan ini bisa membangkitkan ingatan kita akan asal usul kita, akan membangkitkan kesadaran kita bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa bersuara, yang tak bisa berhuruf, yang tak bisa menciptakan segala sesuatu, yang tak bisa menciptakan geraknya badan, yang tak bisa menciptakan perjalanan badan. Semoga kita menyadari itu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.